Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu bimbingan konseling Ibu Neng Gustini MPD MAG dan teman-teman seperjuangan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya Feby Febrianingsi dengan NIM 12120100175. Beberapa poin yang akan menjadi pembahasan pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling, yang kedua, persamaan dan perbedaan dari bimbingan dan konseling, asas-asas bimbingan dan konseling, tujuan bimbingan dan konseling, dan yang kelima yang terakhir yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian tentang bimbingan. Pengertian bimbingan yaitu bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu untuk mencapai kemandirian melalui interaksi dan pemberian nasihat serta gagasan dalam suatu asuhan dan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dan dalam etimologis, istilah bimbingan ini berasal dari terjemah dari kata guidance, dan kata tersebut memiliki arti bantuan atau tuntunan. Selanjutnya yaitu pengertian konseling. Konseling yaitu hubungan timbal balik antara dua orang, yaitu konselor dan klien, untuk menangani masalah berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang berguna. Dan dalam etimologis, istilah konseling ini berasal dari terjemah dari kata counseling yang memiliki arti yang pertama yaitu nasihat atau to advise counsel, yang kedua yaitu anjuran to give counsel, yang ketiga yaitu pembicaraan atau take counsel. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan dari bimbingan dan konseling. Adapun persamaan dari bimbingan konseling ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu antara bimbingan dan konseling ini sama-sama membantu kepada individu dalam memecahkan sebuah masalah. Yang kedua yaitu bimbingan konseling ini sama-sama berurusan dengan pribadi dan tingkah laku yang unik dan dinamis. Ketiga yaitu persamaannya melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Yang keempat yaitu sama-sama beracuan pada norma-norma yang berlaku. Yang kelima yaitu bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu. Selain persamaan, bimbingan dan konseling memiliki beberapa perbedaan, yaitu yang pertama kegiatan dan yang kedua adalah tenaga. Kegiatan ini lebih condong melakukan usaha pemberian informasi dan melakukan pencegahan kepada individu dalam mengatasi suatu masalah. Sedangkan untuk konseling, kegiatan lebih mengharuskan tatap muka dalam mengatasi suatu masalah. Jadi pada kesimpulannya, bimbingan lebih mengutamakan pada pencegahan suatu masalah, sementara untuk konseling lebih mengutamakan seseorang agar bisa memecahkan masalahnya tersendiri. Dan yang kedua yaitu tenaga. Tenaga ini adalah hal yang diterapkan oleh guru, orang tua, wali kelas, kepala sekolah, dan orang dewasa kepada siswa atau murid yang memerlukannya. Sedangkan untuk konseling, tenaga yang diterapkan tidak semua individu, hanya orang-orang yang terlatih, karena melakukan konseling butuh keahlian. Selanjutnya adalah asas-asas bimbingan dan konseling. Pemenuhan asas-asas bimbingan akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan layanan atau kegiatan, sedangkan pengingkarannya akan dapat menghambat atau bahkan menggagalkan pelaksanaan, serta mengurangi atau mengganggukan hasil layanan kegiatan bimbingan dan konseling itu sendiri. Asas-asas bimbingan dan konseling ini dibagi menjadi 12. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan atau konfidensial, yaitu asas yang menuntut dirahasiakan segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanannya, yaitu data atau keterangan ini tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau klien untuk mengikuti atau menjalani layanan kegiatan yang diperuntukkan baginya. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini adalah asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien ini menjadi sasaran layanan kegiatan yang bersikap terbuka dan tidak berpura-pura,
baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Yang keempat yaitu asas kegiatan. Asas kegiatan ini menghendaki agar peserta didik atau klien menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi agar aktif dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan. Yang kelima yaitu asas kemandirian. Asas ini menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik atau klien ini sebagai sasaran layanan kegiatan bimbingan dan konseling yang diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya. Yang keenam yaitu asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi sekarang, kondisi masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat peserta didik atau klien pada saat sekarang. Yang ketujuh yaitu asas kedinamisan. Asas kedinamisan yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau klien ini hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Yang kedelapan yaitu asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing atau pihak lain, selain menunjang harmonis dan terpadukannya dalam hal ini, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan bimbingan dan konseling menjadi amat penting dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu asas kenormatifan. Asas ini menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling ini didasarkan pada norma-norma baik norma agama, norma hukum, norma peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Yang ke-10 yaitu asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling ini diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Yang ke-11 yaitu asas ahli tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik atau klien, agar dapat mengalihkan tangan kepada pihak yang lebih ahli, seperti guru pembimbing atau orang tua. Yang ke-12 yaitu yang terakhir, asas Tuturi Handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling ini berjalan secara keseluruhan dan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik atau klien untuk maju. Selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu siswa untuk mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Dengan begitu peserta didik bisa meraih kebahagiaan sebagai individu maupun makhluk sosial. Adapun tujuan umum dari layanan bimbingan konseling ini adalah sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan atau UU SPN tahun 2003 dalam Undang-Undang Nomor 20 2023, yaitu terwujudnya manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, serta rasa tanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan. Adapun tujuan bimbingan konseling ini ada 5, seperti yang telah tertera di layar. Yang pertama yaitu merencanakan kegiatan penyelenggaraan studi atau perkembangan karir serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu mengetahui hambatan dan kesulitan. Yang keempat yaitu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kelima yaitu memiliki kesadaran. Yang keenam mampu melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif. Yang ketujuh yaitu mampu mengembangkan sikap positif seperti menggambarkan orang yang mereka senangi. Selanjutnya yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Adapun fungsi dari bimbingan konseling ini dibagi menjadi 3, yaitu fungsi pemahaman, fungsi perbaikan, dan fungsi pemeliharaan dan pengembangan.
Adapun fungsi bimbingan konseling ini, jika kita tinjau dari sifatnya, yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Ialah bimbingan dan konseling yang dapat menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi siswa. Sedangkan fungsi perbaikan yaitu fungsi yang berperan untuk membantu individu dalam mengatasi dan memecahkan permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Selain itu, fungsi ini sangat berfungsi untuk memperbaiki sikap dan tindakan yang dilakukan siswa saat melanggar norma-norma tertentu. Yang ketiga, yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini diberikan untuk membantu peserta didik dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan, sehingga siswa bisa memelihara dan mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Sekian materi yang dapat saya paparkan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.